Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Salam sahabat Sinar Kasih, kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tetap Memberkati, yang terambil dalam Roma 12 ayat 14. Inilah firman Tuhan: berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sahabat Sinar Kasih, siapa yang tahu almarhum Nelson Mandela pada tahun 1918 sampai 2013, presiden pertama Afrika Selatan yang pernah dipenjarakan selama 27 tahun terhadap para lawan politiknya. Ia memberikan pengampunan dengan prinsip pengampunan bukan melupakan, tetapi memilih masa depan daripada masa lalu, yang membutuhkan keberanian, empati, dan visi jangka panjang. Sahabat Sinar Kasih, di atas kayu salib, Yesus Kristus menyampaikan 7 perkataan penting. Salah satunya adalah, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Sudah jelas bahwa baik pemimpin agama Yahudi maupun masyarakat luas pada waktu itu menghendaki agar Yesus Kristus yang tak bersalah disalibkan. Sedangkan Yesus Barabas, pelaku tindak kriminal, justru dibebaskan. Namun Yesus Kristus memandang mereka sebagai orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya mereka perbuat. Ia memandang mereka bukan sebagai pelaku, melainkan korban dari ketidaktahuan. Sahabat Sinar Kasih, Rasul Paulus yang meneladani Yesus Kristus juga berkata agar jemaat di Roma dan kita semua sebagai orang-orang Kristen memberkati siapapun yang merugikan dan menganiaya kita, hingga membuat kita menderita, dan tidak mengutuk mereka. Kita diminta untuk tidak dikalahkan oleh kejahatan, sebaliknya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Hal ini tidak mudah dilakukan, namun jika kita mau melakukannya, maka Roh Kudus akan memampukan kita melakukan pembalasan setimpal. Kejahatan dengan kejahatan merupakan hal yang wajar, namun membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu memberkati orang yang menganiaya kita, merupakan hal istimewa. Ciri utama ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Di batinku, ku simpan perkataanmu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada